Nama saya Yusuf Lelubani, NIM 2019-520076. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan mengadakan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat atau daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam peraturannya meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya dengan cara swakelola atau penyedia. Tujuan yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. 6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 7. Mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, mendorong pengadaan berkelanjutan. Kebijakan pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Kedua, melaksanakan pengadaan barang dan jasa lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. Keempat, mengembangkan marketplace pengadaan barang atau jasa. 5. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia (SNI). 7. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 8. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang terakhir, melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dan ini adalah siklus tahapan dan proses pengadaan barang dan jasa. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pertama, pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Kedua, pokok perubahan. 3. Struktur Pempres Nomor 54 Tahun 2010 terdapat 19 bab dan 139 pasal penjelasan. Keempat, struktur Pempres Nomor 16 Tahun 2018 ada 15 bab, 94 pasal. Kelima, 12 pengaturan baru. 6. Perubahan istilah Pempres Nomor 54 Tahun 2010 ke Pempres Nomor 16 Tahun 2018. Dan terakhir, perubahan pengaturan. Pelaku pengadaan barang pasal 8. PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, PJPHP atau PPHP, penyelenggaraan swakelola, penyedia, dan pasal perubahan opsinya sudah dihapus. Persiapan pengadaan jenis kontrak pasal 27, kontrak putar kunci. Pertama, penyedia setuju membangun proses secara lengkap sampai selesai termaksud pemasangan perlengkapan. Kedua, siap dioperasikan dan dihuni kontrak biaya plus imbalan. Pertama, peningkatan keadaan darurat. Kedua, nilai kontrak sama dengan nilai aktual dan imbalan. Swakelola, pengadaan barang atau jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, ormas atau kelompok masyarakat. Swakelola dilaksanakan manakala barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan atau efisien dilakukan oleh pelaksana swakelola. Tujuan swakelola. Tujuan pertama, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Kedua, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil atau lokasi yang sulit dijangkau. Ketiga, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya
yang dimiliki kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Keempat, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Meningkatkan partisipasi ormas atau kelompokan masyarakat. 6. Meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan. Penyelenggaraan swakelola. Swakelola dilaksanakan oleh penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang memiliki tugas meliputi. Tim persiapan bertugas untuk menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim pelaksana bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemampuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim pengawas bertugas untuk mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola, dan penyerahan hasil pekerjaan. Sekian hasil presentasi dari saya tentang materi pengadaan barang dan jasa.